Kami berada di Provinsi Jambi. Terus terang, spot-spot air tawar di sini baru pertama kali kami eksplorasi. Beruntung kawan-kawan kami di sini mau mengajak dan menunjukkan kepada kami beberapa spot potensial simpanan mereka. Saya lagi di Jambi nih, baru pertama kalinya saya ke Jambi. Saya mau nge-explore tempat-tempat yang ada di Jambi. Dan di sini katanya tuh ada arwana, dan arwananya Jambi tuh khas banget. Kayak saya mau masuk ke tempatnya nih. Para berhenti. Kayak ada mobil nih. Mereka berhenti, kita nggak tahu, mungkin mobilnya rusak kali. Kenapa, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa, ada yang nggak bisa. Nggak bisa. Ini apa? Kawan-kawan yang di spot tidak bisa dapat izin masuk, Pak, karena ada apa? Titik api. Titik api. Iya, lagi siaga 1 di sana. Lagi siaga 1. Ngapain izinnya kan sebenarnya udah masuk kan kemarin? Sudah. Izin semua sudah diurus. Nah, cuman kan kawan kan kemarin berangkat duluan ke sana. Cuman baru ngasih kabar ada siaga 1 titik api di sana. Siaga 1 kita. Iya, Jadi bener nggak boleh masuk ya? nggak boleh katanya. Masuk. Apa boleh buat, kondisi tak ideal seperti ini kerap kita hadapi. Kami terpaksa mengubah haluan rencana kami sebelumnya. Menghadapi masalah bukan berarti dapat menyurutkan semangat kami. Untunglah kami punya beberapa alternatif pilihan spot memancing. Saya mau nyebrangin Sungai Batanghari nih di daerah Pemayung. Saya rencananya mau mancing bareng teman-teman Jambi Sport Fishing. Tak ada akses jembatan untuk kami menyeberang menuju spot. Perahu-perahu penyeberangan seperti ini bisa kita manfaatkan dengan uang sebesar Rp10.000. Kita dapat menumpang perahu ini menyeberangi Sungai Batang. Setelah menyeberang sungai, perjalanan kami lanjutkan. Kami memasuki sebuah wilayah perkebunan sawit. Jangan bayangkan ada akses jalan yang bagus dan memadai di sini. Jalan tanah yang kami lewati ini pun semakin menyulitkan setelah semalam dilintasi hujan lebat. Kami harus ekstra hati-hati agar tak jatuh tergelincir saat melewati tanah yang liat dan berlumpur. Belum, saya mancing, ternyata saya off-road dulu nih pakai motor. Ternyata jalannya agak susah. Kasihan teman-teman tadi yang pakai bukan motor pada biasanya, jadi kacau. Benar saja, hal yang saya takutkan terjadi. Kali ini saya jadi ikut jatuh tersungkur. Benar-benar tak boleh sedikit pun lengah saat melintas jalan yang licin. Terlebih saat jalan menurun. Kalau lengah, beginilah yang bisa terjadi. Kenapa dia jatuh? Itu yang depan kepleset, tapi datang. Ada buktinya. Gak soalnya depan jatuh. Saya lagi ngegas, hindar nggak bisa, ngerem akhirnya jatuh juga. Nah, kalau gue terusin, gue keinjak sama gue ini. Ada dua. Akhirnya saya sampai juga nih di spot tamannya. Lumayan nih, dapat oleh-oleh luka sedikit. Kenangan sedikit di kaki. Tadi sempet jatuh soalnya emang jalannya licin banget karena tadi malam baru hujan. Jadi teman-teman juga nggak nyangka jalan treknya seperti ini. Biasanya pakai motor-motor biasa, mereka lewat-lewat aja karena tadi malam hujan, jadinya
lebih pelan-pelan. Ternyata ada yang kepleset juga, tadi saya ngindarin orang yang jatuh. Takut ketabrak, saya ngerem mendadak, akhirnya saya ikut jatuh. Ya, apa boleh buat, kali ini kami memang harus berkawan akrab dengan lumpur tanah. Nih, salah satu kendala kalau misalnya emang kita bawa kendaraannya bukan tipe treknya nih. Jadi kayak abang ini satu nih, selesai nyampe sebelum mancing dia bersihin dulu, takutnya keburu kering. Jadi kalau misalnya udah kering nanti lebih susah lagi bannya muter, sama tadi rantai-rantainya dibersihin dulu. Takutnya nanti kalau udah kering lebih susah jalannya. Saya duluan ya bang? Oke, sip. Oke. Inilah salah satu anak sungai Batanghari yang memiliki potensi besar. Sayangnya air agak kabur akibat hujan deras semalaman. Kondisi seperti ini benar-benar tak menguntungkan bagi kami. Karena air buram, maka ikan tentu akan sulit melihat umpan-umpan tiruan yang akan kami mainkan di permukaan air. Saya coba menyusuri sungai lebih ke arah hilir. Siapa tahu kondisinya sedikit berbeda. Baiklah, saya pun mulai mencoba menghujamkan umpan ke titik-titik sasaran. Menjelang siang, air malah makin keruh. Beginilah memang kendala yang mungkin dihadapi saat musim peralihan masuk musim hujan. Nih, kayaknya agak susah nih kita mancing hari ini. Sungainya keruh banget, jadi katanya sih tadi malam di sini hujan. Jadi airnya semakin siang bukannya semakin bening, malah semakin keruh. Padahal kemarin tuh udah disurvei sama Bang Jul nih, jernih banget. Nih bang, sorry bang. Ini Bang Jul nih. Yang biasa mancing sini. Biasa ikan apa sih bang? Ikan toman, Toman besar ya? apapun kadang ada ya. Apa di sini juga? Ya? Separuh yang kadang banyak, cuman nggak besar besar, yang sedang. Kemarin survei bening bang ya? Sangat bening. Hijau-hijauan kan, bening. Sekarang ya sangat jauh lah dari bening. Hujan bang ya? Ya hujan malam jam 3 Jam 3 pagi. malam. Kalau misalnya ini nunggu jernih lagi berapa hari bang biasanya? Belum tahu itu, soalnya sungai ini kan panjang, jadi kalau belit-belit kan sungainya, turun air dari bukit-bukit itu lama, mungkin butuh waktu. Mungkin seminggu nggak hujan bisa agak bening, tapi nggak sebening ini lagi nampaknya. Dia agak Jauh susah juga. nih. Kita mau coba cari alternatif yang lain lah. Ya bang ya? Iya ya. Ya bang. Kami berpindah spot. Saya ditunjukkan sebuah lokasi yang memiliki air lebih jernih. Tempat ini tersembunyi di tengah-tengah kebun karet milik masyarakat. Air di lokasi ini cenderung dangkal. Sebaran air pun tak luas. Kami harus benar-benar jitu melempar di medan yang sempit seperti ini. Pilihan arah lempar tentu sangat terbatas. Tapi sebuah sambaran terjadi begitu saja. Daus berhasil mendapatkan seekor ikan gabus. Ikan ini memang biasa menyukai air yang berarus tenang seperti ini. Sedap, kaget disambar. Bikin kaget dia. Kecil sih. Bagus. Mancing mania mantap. Kita rilis ya, biar gede lagi. Perolehan Daus mengembalikan kembali asa dan semangat kami. Kami terus menebar umpan. Dan tak sia-sia usaha Puguh. Di seberang sana ia juga berhasil mendapat sambaran. Lagi-lagi ikan gabus. Nih, salah satu umpan yang paling mujarab kalau misalnya kita mancing di tempat-tempat yang banyak banget sangkutannya atau banyak rumputnya nih. Soft froggy. Biasanya tempat-tempat kayak gini kan emang ikan-ikannya kalau nggak toman gabus, kebanyakan sih gabus. Nah, gabus nih paling seneng sama umpan-umpan yang bentuknya kayak kodok-kodokan nih.
Sebenarnya bisa juga sih dia makan umpan minnow atau yang lainnya, cuman yang paling berpotensi untuk dimakan karena gampang ya, nggak nyangkut-nyangkut, soft frog ini. Nah, selain itu ada umpan lain sih kayak hard froggy dari kayu. Kalau yang tadi soft froggy dia dari karet, nggak dari karet. Dari karetnya tuh apa namanya, lembek gini. Nah, ada juga yang dari minnow, ada juga umpannya minnow bentuknya kayak ikan-ikan gini. Cuman biasanya ini kendalanya kalau kita pakai umpan-umpan minnow seperti ini, biasanya cepet nyangkutnya karena dia agak tenggelam juga dan pasti nyangkut. Kalau kita lempar di tempat-tempat yang kayak gini nih, tempat-tempat yang banyak sangkutannya, ada banyak ranting atau akarnya, pasti nyangkut. Dan kans kita buat dapet agak susah karena dia nyangkut-nyangkut terus, dan yang pastinya kita bakal banyak buang-buang umpan. Kalau bahasa istilah pemancing nih nyajen umpan, percuma. Nah, ini salah satu, ini juga kalau si hard froggy kadang kail belakangnya nih double hooknya yang nyangkut karena dia nggak gabung, nggak nyatu sama badan si umpannya. Kalau si soft froggy kan dia nyatu sama umpannya, sama badan umpannya. Jadi kans buat nyangkutnya ini lebih kecil dibandingin si minnow sama si hard froggy. Jadi saya mau pakai soft froggy dulu. Oke. Wow, giliran ada yang merasakan sensasi. Kalau di sini bukan pertarungan yang dicari, tapi sensasi teknik untuk mengangkat ikan. Karena banyak sangkutan di tepi danau. Mantap! Mancing mania, mantap. Sambaran pun berhasil didapat. Seekor gabus menambah perolehan ikan kami. Mancing mania mantap. Setelah puas mendapat beberapa ekor gabus, kami terus berpindah spot. Kali ini kita akan lihat potensi di sebuah kolam di tengah perkebunan sawit. Kolam ini bukanlah sekedar kolam, tapi merupakan sebuah penampungan air untuk resapan sumber air bagi tanaman sawit. Sawit memang rakus dan membutuhkan banyak air untuk bisa hidup dan produktif menghasilkan. Kawan-kawan kami rupanya mulai tak sabar, karena tak kunjung dapat sambaran menggunakan teknik casting, mereka beralih memakai umpan lele. Kami akan coba teknik pancing dasaran atau bottom fishing ini. Kita coba pakai dasaran, pakai umpan lele. Pada prinsipnya, ikan toman, ikan gabus, dan ikan tapah yang menjadi sasaran kami memang karnivora sejati. Ia akan memangsa ikan yang lebih kecil secara ukuran dan lebih lemah. Mudah-mudahan ikan toman besar akan memangsa anakan ikan lele ini. Umpannya pakai lele dengan teknik dasaran. Waduh, mungkin karena tak sabar dan ceroboh, Agus malah terpeleset permukaan tanah yang licin. Lain kali lebih berhatilah dalam langkah, Mas Bro. Kali ini giliran Rudy. Saat ada getaran ikan, target menyambar umpan. Segera ia hentak joran agar mata kail menancap sempurna pada ikan sasaran kami. Saat terjadi hook up atau tancapan mata kail sempurna seperti ini, maka tak sulit untuk menggiring ikan ke tepian. Rudy pun mulai menggulungnya perlahan.
Perlahan tapi pasti ikan ia giring ke pinggir kolam. Wah, tapi malah tersangkut gulungan-gulungan rumput. Untung saja Agus berinisiatif membantu. Ikan pun mendarat sempurna. Lumayan besar ikan toman yang didapat Rudi. Corak kulitnya berwarna keunguan. Mancing mania, mantap. Beberapa kawan masih coba bertahan dengan teknik casting. Abdul pun rupanya penasaran ingin merasakan sensasi tarikan ikan toman di sini. Tak menunggu lama, ikan meresponnya. Rupanya benar dugaan kami, ikan banyak mengumpul di bagian tengah kolam. Lagi-lagi rumpunan rumput dan semak cukup mengganggu kami mengarahkan ikan ke tepian. Terpaksa Agus harus kembali turun membantu. Dan ikan toman kembali dapat dinaikkan. Kali ini lebih besar dan warnanya pun cantik. Mantap. Efek pelet yang tadi ya? Ya. Ikan toman berusia indukan seperti ini memang dapat tumbuh besar hingga mencapai belasan kilogram. Mancing mania, mantap. Tak lama berselang kembali terjadi sambaran. Tanpa canggung, Agus mulai menggulung reel agar ikan tergiring mendekat. Lagi-lagi keberadaan lumut sungguh menghambat. Untung saja ikan tak lepas. Agus pun menuntaskan aksinya dengan perolehan seekor ikan toman. Biasanya ikan-ikan jenis predator lebih senang menunggu mangsanya datang. Tak terkecuali toman, biasanya ikan toman menunggu ikan kecil atau makanannya di dasar air atau di bawah tumbuhan yang berada di air. Sehingga apabila umpan atau sesuatu yang bergerak melewati teritorinya, maka tidak segan-segan akan dikejar dan dimangsa. Toman merupakan salah satu top predator atau berada di posisi teratas rantai makanan di sungai atau danau. Bukan hanya ikan atau hewan yang hidup di air, bahkan seekor monyet dapat menjadi mangsa ikan bergigi tajam ini. Tarikannya mantap, Pol. Tadi susah kenapa tuh? Gara-gara ada apa tuh? Lumut. Lumutnya banyak ya? Spotnya banyak lumut. Mancing mania,